أنفسنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buka kitabnya halaman 26, Usul Fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Summa ila arwahi musannifin hadzal kitab wa ila ruhi muallimina wa ila arwahi jami' masyayikhina bi asami hadzal kitab. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awqatul lati tahrumus salatu fiha. Al-awqatu waktu-waktu allati tahrumus salatu yang haram as-salatu salat fiha pada itu waktu. Jadi dalam ini kitab selanjutnya menjelaskan tentang ada beberapa waktu yang sholat itu menjadi haram. Yang kita tahu bahwa haram itu adalah ma yusabu ala tarkihi. Ma yusabu ala tarkihi. Haram itu sesuatu yang diberikan pahala ala tarkihi ketika kita meninggalkannya. Terus wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan diberikan siksaan ketika kita mengerjakannya. Jadi ada waktu yang haram, kalau kita ngerjain sholat di waktu ini nanti tidak berdosa. Tapi kalau dikerjain itu gimana? Ya namanya disebutnya orang sholat tapi pahalanya habis buat dosanya. Seperti ada orang sholat yang pakai baju boleh nyolong. Boleh gak sholatnya? Ya boleh. Tapi nyolongnya haram, berarti disebut as-sholat ma'al hurmah. Dia sholat beserta haram. Sholatnya sah, tapi haram. Dia dapat, yakni disebutnya siksa. Kalau begitu dia dapat dosa beserta sholat yang dianggap sah. Artinya apa? Nanti yang berkurang itu adalah pahala sholat sah masa agak perlu dipotong lagi. Gitu. Kayak ada orang zaman sekarang maulidah, yang pertama maulid jatuhnya habis isya, begitu pulang nolong sendal orang.
itu maulidan pahalanya dari dapat gara-gara nyolong saudara orang, akhirnya tuh maulidan yang tadi kita pahala jadi habis amal nolong saudara orang. Itu maksudnya maulidan dapat pahala dapat, cuma karena nyolong saudara orang itu ini habis pahala maulid. Kalau maka agak bukan kalau sekali dikit pulang bawa segala macam nanti bukan. Jadi ada orang sholat yang dia itu sholat itu dianggap haram pada waktu itu. Satu, di sini dikatakan tahrumus sholatu fi khamsati awqatin. Tahrumus sholatu, haram sholat fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Jadi pada 5 waktu ini haram kita sholat. Satu, inda tulu'i syamsi, ketika terbit matahari. Jadi ketika terbit matahari sholat jadi haram. Lah bagaimana kalau seandainya subuhnya kesiangan, ternyata bangun-bangun bukan terbit lagi matahari dan nongol, itu kan menjadi sholat. Itu namanya ada sebab. Kalau yang ada sebab nggak apa-apa. Ini mah sholat tapi nggak ada sebab. Misalkan kita dari malam udah ketahuan subuh jam 5, bergadang kagak apa, kagak mau tidur di mata, begitu subuh terus saja mulai aja. Main game sampai ternyata jam 6 lewat baru sholat subuh, maka yang begitu sholat subuhnya disebutnya sholat subuh haram. Jadi sholat subuh haram. Kenapa? Karena sudah muncul matahari. Kalau sekarang kan subuhnya itu udah lewat 8 menit, jam 9 udah muncul matahari. Kan kagak kelihatan munculnya dia, melihatnya dari kamar semuanya gelap. Ya kagak kelihatan. Yang kata matahari jemuran orang juga ada, melihatnya dari kamar. Kemarin ngaji kata Ustaz Wahyu, kalau udah muncul matahari haram sholat. Ini suka muncul matahari di Jakarta baru muncul, kan kelihatan kalau orang. Coba melihatnya, coba naik 5-12 kelihatan. Jadi ukuran matahari muncul itu biasanya 40 menit setelah sholat subuh gitu. Jadi kalau ada orang ternyata bergadang tersubuh dia tertarik sampai muncul matahari, maka dia sholatnya itu dapat haram. Artinya berarti dia sholat tapi dia punya keharaman. Mana ketika dia sholat melalaikan waktu sampai muncul matahari, tapi sholatnya sah. Sholatnya sah. Terus bagaimana kok bisa haram? Pahala sholat yang akan terkikis itu. Jadi sholatnya mah sah, tapi pahala sholat yang terkikis itu maksudnya. Bukan berarti sholatnya kagak sah, sholatnya sah. Karena permasalahan sah sholat itu bukan masalah dalam disebutnya dalam hukumnya hukum taklif, bukan dia hukum mati. Kalau hukum taklif itu hukum beban yang dibebankan oleh Allah disebutlah hukum taklif. Hukum taklif itu ada 5. Satu, wajib, itu namanya hukum taklif, beban. Sholat wajib, beban ya, beban buat kita. Makanya mohon maaf kalau kata ada orang ngomong surga itu disebut apa namanya, surga itu murah, mahal surga. Siapa bilang murah? Orang sehat aja belum tentu sholat. Berarti surga mahal. Kalau murah kita datang. Contoh, misalkan ada caleg bagi-bagi beras, datang nggak? Datang loh, berapa kita datang? Datang kita pasti. Kenapa? Orang berasnya kagak bayar,
besok caleg ternyata beras pakai bayar, nggak mungkin kita datang karena bayar, berarti mahal. Tapi kalau seandainya ada caleg besok bagi-bagi beras, terus kita di rumah kagak diundang juga kita datang. Ya orang murah kagak bayar, kenapa datang? Ya karena murah. Maka nggak mungkin kalau surga itu murah, surga mahal. Karena yang sehat belum tentu sholat, yang kaya belum tentu zakat, yang sehat yang punya pikiran kagak belum tentu ngaji. Makanya surga mahal. Makanya punya pikiran itu bukan apa lagi yang kalau punya pikiran sekali. Itu surga mahal, bukan kata siapa. Surga murah, sholat kagak bayar. Iya, sholat kagak bayar. Siapa bilang sholat bayar? Tapi masalahnya kita mau enggak? Sekarang begini, contoh di warung ada nggak semuanya? Ada. Mobil rokok ada, apalagi warungnya Madura, mungkin. Itu sekali buka juga. Enggak kayak orang Betawi, sekali buka ya, cuma arsal. Mungkin. Iya, kenapa kita kok nggak beli? Ada orang depan rumah kita, kan ada semua mungkin. Kenapa? Nggak ada duit. Kalau punya duit kita beli dulu. Kalau kadang-kadang kagak punya duit, berarti hari ini orang di depan masjid, dia depan masjid, lakukan deh sholat depan masjid. Mungkin nggak punya badan, kagak punya iman. Kan depan masjid rumahnya, kok kagak sholat? Karena kagak punya takwa. Apa takwa? Nggak punya kekuatan untuk ibadah. Pengen. Sampai bilang nggak pengen. Kita tuh di warung depan rumah kita warung Madura, rokok ada, Samsu ada, ada orang itu semuanya ada, Samsu ada, semuanya ada. Pengen nggak? Pengen. Cuma kita kira-kira kita ambil bisa nggak? Enggak. Pengen doang, orang nggak punya duit. Nah maka hari ini berarti surga itu berarti mahal, bukan murah. Karena ternyata banyak orang yang berakal belum tentu beribadah. Karena kalau punya kekuatan hidayah, taufik dari Allah, itu maksudnya. Jadi yang pertama, haram sholat itu ketika munculnya matahari hatta tartafi'a qadra ruhin, sehingga naik matahari itu ukuran 1 tombak. Jadi matahari naik ukuran 1 tombak, baru di situ boleh lagi sholat. Tetapi ini yang haram juga bila mana sholat itu kagak punya sebab. Jadi yang haram kalau sholat kagak punya sebab. Kalau ada sebab kita misalkan tidur malam bangun katakan jam 6, waduh kata semalam ngaji katanya haram. Enggak, itu mah karena ada sebab itu mah langsung sholat aja. Itu yang gara-gara habis begini besok subuh kesiangan tiba-tiba bangun subuh itu tak mudah, masih haram. Bukan haram, itu haram dulu. Nggak ada haram kalau itu karena ada sebab. Kayak ada misalkan, mohon maaf, katakan ada orang meninggal di sholatnya habis subuh, boleh nggak? Boleh, karena ada sebab. Sekalipun pas muncul matahari itu ada sebab. Lain persoalan kalau ada sebab. Ini mah bila mana sholat tidak ada sebab, kita tarik sampai matahari muncul baru jadinya haram. Tapi kalau ditanya sholatnya sah, tapi beserta haram. Itu seperti orang sholat pakai baju boleh nyolong. Apakah sah sholatnya? Sah, tapi nyolongnya haram. Kemudian yang kedua, waktu-waktu yang haram sholat wa indal istiwa, dan ketika istiwa. Istiwa itu langit ada di tengah-tengah. Zuhur kalau sekarang tergantung zuhurnya. Biasanya istiwa itu 5 menit sebelum azan zuhur. Jadi begitu sebelum azan zuhur, waktu istiwa itu haram sholat.
ada sebab. Fi ghairi yaumil jumu'ati, selain pada hari Jumat. Kalau selain hari Jumat enggak apa-apa. Kita Jumat ternyata belum azan. Azan itu katakan 2 menit lagi. Kalau sholat sunnah ini keburu. Sholat apa? Sunnah apa? Yaitu namanya kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Keburu nih. Kalau sholat sunnah tahiyatul masjid maka ketika itu silakan. Karena waktu hari Jumat tidak ada waktu haram. Selain Jumat baru ada. Makanya kalau seandainya kita datang udah ada khotib, udah mulai khutbah, nah bagaimana posisi kita? Apakah kita duduk saja ataukah kita sholat sunnah? Maka di situ kita masih sholat sunnah. Terus sholat sunnahnya apa dong? Sholat sunnah dengan niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Bukan sholat sunnah iya, kenapa? Karena udah mulai. Sebab khutbah itu sama dengan dua sholat. Maka pendapat yang tepat, pendapat dari beberapa pendapat silakan sholat, tapi sholat sunnah tahiyatul. Makanya dulu dari Rasul itu sebenarnya tidak semua ibadah itu hasil praktek Rasulullah. Enggak. Ada yang hasil praktek para sahabat. Seperti mana? Contoh sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu itu bukan awalnya bukan Rasulullah yang ngerjain, tapi awalnya adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu ngerjain. Kemudian nanya Rasulullah, begitu Rasulullah nanya, akhirnya Rasulullah tidak melarang. Berarti yang itu namanya bid'ah. Kenapa? Karena kerjaan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Contoh lagi, sholat tarawih. Sholat tarawih itu di masa Rasulullah tidak berjamaah, tetapi ternyata di masa Sayyidina Umar diberjamaahkan. Itu namanya bid'ah. Berarti bid'ah itu tidak semuanya haram. Semua bid'ah itu tidak semuanya sesat. Karena ternyata ada bid'ah yang dikerjakan setelah Rasulullah ya. Itu. Jadi tidak semua bid'ah yang namanya tidak sesat. Kemudian wa indal isfari hatta yaqruba. Wa indal isfari, dan ketika menguning, hatta yaqruba, sampai waktu maghrib. Hatta yaqruba, sampai tenggelam. Jadi itu kan biasanya pas sore-sore itu ada waktu tuh. Biasanya di awal itu ada suka kuning-kuning sebelum waktu maghrib. Nah itu di situ kita haram sholat. Kecuali ada sebab. Mana sebab tadi pagi zuhur kita tidur, bangun udah mau maghrib, cuma sholat aja. Ini mah kalau nggak ada sebab namanya kita sholat terus namanya haram. Di waktu itu sengaja. Kayak kita kerja, mohon maaf kita kerja. Begitu kita kerja ternyata tar dulu lah udah mau maghrib. Haram. Wa ba'da sholat subuh, dan haram tuh setelah sholat subuh hatta tatu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Hatta tatu asyamsu. Jadi habis sholat subuh haram sholat lagi. Saking rajinnya baru tobat sholat sunnah. Haram. Jadi tidak ada habis sholat subuh itu sholat lagi. Kecuali kita pengen sholat seperti qadha subuh. Apa itu makanya itu mah ada sebab. Atau kita mau sholat misalkan, contohnya kita mau sholat tasbih, tidak apa. Makanya kalau seandainya sholat sunnah seperti sholat tasbih, boleh ke sholat tasbih dikerjakan di waktu siang, boleh.
tidak apa-apa. Cuma bedanya kalau di waktu malam ngerjainnya 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau di waktu siang ngerjainnya langsung 4. Karena kata Nabi, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2. Jadi kalau kita ngerjain, kayak misalkan sih kita mau sholat qobliyah 4 rakaat, tapi waktu kita sholat qobliyah isya, kita ngerjain pakai 4, tapi 2 kali salam terus salam. Ini pendapat sekalipun nanti ada perbedaan pendapat, tapi itu karena ada hadis Nabi sholatul lail masna masna, sholat malam itu 2. Itu contoh witir. Witir itu yang kita kerjain Ramadan itu witir 3 rakaat. Kita ternyata 2, 1 salam terus 1. Padahal boleh aja. Boleh kan kerjain sholat witir langsung 3? Boleh. Kita kerjain sholat witir langsung 3 rakaat. Tetapi syaratnya kalau kita mau kerjain sholat witir 3 rakaat, kita jangan pakai tahiyat awal. Misalnya kita mulai sholat witir langsung 3 rakaat. Kalau mau 3 rakaat jangan pakai tahiyat awal. Jadi begitu rakaat kedua langsung bangun, jangan tahiyat lagi. Kenapa alasan? Supaya tidak menyerupai sholat maghrib. Karena sholat maghrib ada 2 kali tahiyat. Jadi nggak apa-apa. Nah, saya mau ngerjain sholat witir langsung 3 boleh. Tetapi memang sunnahnya adalah 2 dulu. Kenapa? Karena kata Nabi, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2. Jadi kalau sholat malam tidak boleh. Tapi kalau bekerja itu langsung tidak apa-apa. Wa ba'da sholatil asri hatta yaghruba, dan setelah sholat asar sampai mati nggak boleh itu sholat. Jadi kalau nggak ada sebab, setelah sholat asar jangan sholat lagi kecuali ada sebab. Mana? Seperti nyolatin mayit habis asar. Tetapi awas dulu, ini usahakan kalau seandainya ada mayit yang meninggal, ternyata katakan dia keluarganya sepakat di sholatnya habis asar, maka jangan dibawa ke masjid sebelum imam itu melaksanakan sholat asar. Kalau mau dilaksanakan di masjid, aja bawa ke masjidnya ketika imam sudah melaksanakan sholat asar. Karena ketika mayit sudah nyampe, maka mayit itu 2 terjadi. Ingat, sholat mayit itu kedudukannya fardu kifayah. Lagi, sholat mayit itu kedudukannya fardu kifayah. Karena fardu itu dibagi 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa fardu ain? Fardu ain itu kewajibannya itu kepada individual. Itu namanya fardu ain. Contoh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu namanya fardu ain karena kewajibannya kepada individual, masing-masing sendiri-sendiri. Makanya enggak, kita ada orang, lu hebat banget sholat zuhur dulu. Ya hebat banget, ya wajib itu mah. Itu. Karena itu kewajibannya kepada individual. Rajin apa tuh sholat asar dulu. Itu wajib. Bukan rajin, yang kewajiban. Kecuali begini, ada orang sekolah pagi, orang sekolah masuk jam berapa sekolah? Jam 7, kewajiban sekolah masuk jam 4, dia udah jalan kayak orang milir. Itu namanya kerajinan. Itu kerajinan. Nah, jam 4, setan aja belum pada keluar baru mau masuk. Jam 4 udah jalan. Itu namanya kerajinan. Enggak, kalau dia sekolah jam 7, rajin apa tuh jam 7 baru masuk sekolah, karena pagi gitu. Jadi kalau sholat zuhur, sholat asar nggak bisa dikatakan rajin, memang kewajiban. Jadi zuhur, asar itu namanya fardu ain. Sedangkan sholat maghrib itu namanya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu kewajiban yang gugur dengan seseorang.
bila mana satu kampung sudah mengerjakan. Ida fa'alal ba'du saqata kullu. Bila mana satu kampung mengerjakan cukup satu orang yang lain gugur dosanya. Seperti sholat mayit, seperti sholat jenazah. Kalau ada satu orang gugur ya. Nah, banyak fenomena sekarang ada katakan mayit disolatin itu pada zuhur. Jadi mayit disolatin pada zuhur. Keren nih. Habis sholat zuhur kan tadi kalau sholat zuhur kan habis sholat zuhur kagak haram sholat. Berbeda dengan sholat asar. Kalau sholat asar kan haram sholat kecuali ada sebab. Nah, begitu mayit disolatin sholat zuhur. Begitu habis sholat zuhur mayit disolatin. Nah, kira-kira habis sholat zuhur, kira-kira ternyata mayitnya belum nyampe. Sedangkan kita udah habis sholat zuhur. Apakah kita sholat sunnah qobliyah? Apakah sholat mayit dulu? Kita lihat tingkatan kewajibannya. Kayak gampangnya begini, banyak orang nyolatin mayit pas dia meninggal hari Jumat. Kan berarti habis sholat Jumat, kalau kita mau melaksanakan ada namanya sholat sunnah ba'diyah Jumat. Begitu asli sholat Jumat, kira-kira sholat mayit dulu apa sholat ba'diyah Jumat dulu? Kita lihat saja tingkatannya. Sekarang gini, sholat mayit hukumnya baru apa? Baru dibayar. Kalau sholat ba'diyah Jumat hukumnya apa? Sunnah. Kalau begitu sholat mayit baru setelah sholat mayit baru kita sholat sunnah ba'diyah Jumat. Itu. Oleh Abdulnya itu kenapa? Karena tergantung tingkat itu. Makanya kita harus tahu siapa kita. Kalau kita misalkan katakan kita lagi maulid, begitu lagi maulid, udah dekat dulu insya lihat dulu siapa kita. Dekat aja kiai. Itu namanya orang kagak tahu diri. Orang yang tahu diri itu adalah tahu memposisikan siapa dirinya. Bukan berarti kita nggak mau dekat sama kiai, bukan. Cuma kita tahu posisi diri kita, itu maksudnya. Jadi kita harus tahu dulu tingkatannya. Jadi kan tingkatan sholat mayit itu adalah tingkatannya fardu kifayah. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat qobliyah atau ba'diyah adalah sunnah. Makanya kalau ada mayit hari Jumat disholati, habis begitu kita selesai sholat Jumat, udah kita sholat mayit dulu karena tingkatannya di bawah fardu ain. Habis begitu baru kita sholat sunnah ba'diyah Jumat. Jadi bila mana habis sholat asar tidak ada sholat lagi karena haram pada waktu asar, kecuali ada sebab seperti kita sholat setelah sholat qadha atau kita sholat jamaah. Alladzi tajibu alaihi sholat wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jamaah kita yang diberikan kesehatan, syukuran, najmah dari Bapak Muslim. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan berkah Fatihah ini mudah-mudahan beliau dijadikan anak yang salihah, dan mudah-mudahan apa-apa yang dia ingin hajatnya mudah-mudahan disampaikan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah walikumyatil salihah biniyatil qabul wal maqbul, khususan najmah muslihah binti muslim. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعنا من موجبات الدنيا يوم القيامة وخفف عنا سكر الأوزار وارزقنا إشاء الأبرار اللهم أعطنا بالعلم وزينا بالحلم وأعطنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم أحكم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.